Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah penjabaran dari para pakar, saya sebagai okupasi terapi lebih mengarahkan ke arah strategi dalam mengurangi stres pada anak. Next. Oke, untuk stres pada anak, saya mungkin membicarakan dulu tentang stres. Apa itu stres? Stres adalah suatu reaksi baik secara fisik maupun emosional, mental dan psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang memang mengharuskan seorang untuk menyelesaikan diri. Dan stres juga bagian dari alami dan penting dari kehidupan, namun apabila berat dan berlangsung lama nantinya akan merusak gangguan jiwa atau kesehatan jiwa. Stres tidak selamanya negatif, stres juga sangat bermanfaat yang bisa membantu kita dalam menjadi waspada dan juga menjadi antisipasi ketika dibutuhkan. Namun bila tidak, namun uh, bila tidak dikontrol dengan baik juga akan menyebabkan gangguan emosional dan juga fisik. Next. Nah, apa saja sih yang dapat membuat anak stres? Ini kurang keras ya, besar ya. Oke, apa yang membuat anak stres? Di sini sudah saya tuliskan, bisa dilihat di slide bahwa salah satunya adalah banyak tugas sekolah, tidak dipilih teman saat bermain, berpisah dengan orang tua, takut mengompol, mainan kesayangannya rusak, takut dimarahi karena nilai jelek, dan pindah sekolah. Next. Dan stres pada anak saat pandemi COVID-19 ini yang seperti tadi sudah dijabarkan oleh Dr. Isa, banyak sekali mungkin saya rangkum dok, yang juga saya perhatikan, yaitu adalah merasa bosan dan jenuh dengan banyaknya tugas sekolah secara online atau daring ya. Terus lingkungan rumah yang juga tidak mendukung untuk belajar di rumah, mungkin kondisi rumahnya yang eh, sempit ya, pencahayaan yang kurang, bising, terus juga di situ banyak keluarga, jadi dia tidak punya tempat yang baik untuk konsentrasi untuk belajar dan juga tidak dapat bermain bersama teman-temannya. Ini juga bisa membuat anak menjadi stres. Next. Gejala stres pada anak itu bisa, tadi juga Dokter Isa sudah menjelaskan, bisa dari gangguan pencernaan, bisa juga rewel, tidak mau sekolah, tidak bersemangat, sakit kepala, kelelahan, insomnia atau sulit tidur, sakit tidak ditemukan penyebabnya, sering menyendiri, malas belajar, penurunan prestasi, dan yang paling berbahaya adalah nantinya anak tidak percaya diri. Next. Oke, stres itu juga terjadi pada beberapa periode kehidupan. Bila pada bayi, stres itu berpengaruh pada lingkungan dan juga keharusan untuk menyelesaikan diri, makanya bayi jadi rewel. Kalau pada masa anak, biasanya bersumber dari keluarga, sekolah, dan juga teman-temannya. Bila pada masa remaja, bisa juga bersumber dari konflik antara dominasi, peraturan atau tuntutan orang tua dengan kebutuhan remaja untuk bebas. Bila pada masa dewasa, masalahnya bisa karena nafkah hidup atau kehilangan pekerjaan, kegagalan perkawinan, dan juga gangguan fisik dan lain-lain. Oke, next. Nah, bagaimana mengelola stres pada anak? Stres bila dikelola dengan baik nantinya akan memunculkan suatu hal yang baik juga. Seperti tadi Dokter Isa sudah jelaskan. Jadi dengan adanya stres biasanya kalau memang dikelola dengan baik akan menjadi kreatif, menimbulkan hal baru dan juga menjadi produktif. Misalnya di saat masa pandemi yang biasanya tidak masak jadi masak seperti itu. Yang biasanya tidak mau menyelesaikan mewarna pada anak, ya mau tidak mau akhirnya mereka mewarnai di rumah. Biasanya senangnya hanya di sekolah seperti itu. Jadi pengelolaannya adalah untuk menghindari berbagai komplikasi stres pada anak, maka ajak anak untuk berbicara mengenai tekanan stres yang sedang ia hadapi. Ini yang tadi juga dijelaskan oleh Dr. Daniel tentang komunikasi efektif. Itu bisa diterapkan. Nah, dari situ, maka kita bisa membantu anak untuk memahami keadaannya sekaligus juga untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, next.
Dalam pengelolaan stres pada anak, ada beberapa metode. Seperti tadi, Dokter Isa banyak memberikan metode seperti secara visual ya dok ya, kinetik, seperti itu. Dan yang penting adalah terstruktur ya. Di sini saya mencoba beberapa teknik. Ada satu teknik ya disebut juga dengan RIBT ya atau REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, yang mana ini merupakan metode terapi perilaku rasional emotif yang dikembangkan oleh Ellis. Di sini pada metode ini tidak hanya membantu anak untuk merasa lebih baik, tetapi dapat mengubah pemikiran dan perilaku menjadi lebih baik juga. Next. Implementasi dari metode RIBT adalah teori ABC. Jadi supaya lebih diingat kita pakai teori ABC karena ABC ini kita bisa jabarkan bahwa A-nya itu menjadi activating event atau pemicu kejadian, B-nya bisa jadi belief atau keyakinan, C-nya adalah consequence atau konsekuensi, D-nya adalah disputing, melawan keyakinan irasional, dan E-nya adalah effective new philosophy of life sebenarnya, efek pada pemikiran hidup baru atau hal baru. Next. Nah, di masa pandemi ini proses pembelajaran proses pembelajaran jarak jauh atau daring ini kan pada umumnya menggunakan media sosial atau YouTube dan lain-lain. Nah, maka saya mencoba mengambil kasus di mana ketika anak merasa kesulitan untuk mengikuti pelajaran jarak jauh, di sini kita sebagai orang tua, jadi di saat melihat anak merasa kesulitan, maka intervensi yang bisa dilakukan orang tua adalah mengajak anak berbicara mengenai kesulitan yang dihadapi saat belajar dengan metode ini, metode daring dari sekolah itu. Nah, maka di sini anak akan mengungkapkan, biasanya anak itu banyak ngungkapin ya, misalnya bosen lah, nggak ketemu teman-teman lah, kangen bu guru lah, seperti itu. Tapi yang bisa kita tangkap adalah sebenarnya anak tidak paham pembelajaran dengan metode belajar secara daring atau jarak jauh tanpa ada komunikasi atau tatap muka dengan gurunya. Apalagi kalau gurunya hanya memberikan bentuknya kerjakan halaman ini sampai ini. Jadi anak cuma kesannya hanya ngikuti saja. Sebenarnya dia sangat kesulitan, dan apabila ada bentuk pembelajaran yang dia cuma dikasih YouTube, terus selanjutnya dikasih listen atau worksheet, anak juga akhirnya tidak paham. Nah, ini yang saya mengambil contoh kasus adalah kesulitan anak untuk pembelajaran jarak jauh dengan metode daring ini. Next. Nah, dari pemicu atau masalah anak yang anak munculkan, maka akan timbul belief atau keyakinan pada anak. Keyakinan itu bisa keyakinannya berbentuk rasional dan juga irasional. Nah, yang ditakutkan adalah yang irasional yang muncul. Karena terlalu sering merasa kesulitan, yang nanti efeknya bisa memicu kebosanan dan akhirnya bisa menjadi stres. Nah, ini bisa juga dari kasus yang tadi, yang bisa muncul adalah dia akan berpikir, berkeyakinan bahwa kenapa sih saya tidak paham-paham gitu. Dia jadi menyalahi dirinya sendiri. Dan bisa juga memunculkan, apa benar ya saya bodoh, kok nggak ngerti-ngerti ya, seperti itu. Dan bisa juga saya tidak dapat berkonsentrasi kalau belajarnya kayak gini. Dan saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Dan saya juga malu bila tidak bisa paham-paham. Jadi sebenarnya anak tuh malu misalnya. Jadi dari beberapa kasus contoh yang tadi, ya, keyakinan irasional inilah yang bisa timbul dari anak. Next. Next. Nah, dari pemicu dan juga keyakinan yang ditimbulkan secara irasional, maka akan menimbulkan konsekuensi. Konsekuensi ini bisa timbul menjadi dua, yaitu konsekuensi secara perilaku dan juga emosional. Pada perilaku yang dimunculkan adalah anak menjadi malas mengikuti pelajaran. Jadi bangun pagi yang harusnya secara rutin ya dok ya, secara rutin mengerjakan tugas-tugas, biasanya guru langsung kirimin, dia udah nggak semangat lagi. Jadi rasanya udah malas lah gitu. Dan ujung-ujungnya
tidak mengerjakan tugas, dan juga akhirnya melakukan aktivitas yang tidak produktif. Akhirnya larinya ke hal-hal yang menyenangkan seperti bermain handphone, bermain games, ya seperti itu. Nah, kalau untuk konsekuensi yang ditimbulkan secara emosional adalah anak menjadi cemas, marah-marah, nggak jelas, bosan, dan akhirnya juga dia juga lama-lama malu juga gitu. Kok nggak bisa-bisa akhirnya malu dan tidak percaya diri. Next. Next, ya. Oke, dari ABC tadi, kita sebagai orang tua, guru atau wali, bila melihat hal tersebut kita harus bisa mengedukasi, mengajar anak dengan cara mengedukasi, melawannya. Jadi kita dikenal dengan D-nya adalah disputing, melawan keyakinan irasional tadi, yang mana dia merasa malu, merasa tidak mampu, seperti itu. Jadi melatih membantah keyakinan yang irasional, mengajarkan anak bagaimana cara memperkuat keyakinan rasionalnya dan melemahkan keyakinan irasionalnya. Dan juga mengajarkan keterampilan mengidentifikasi dan mengatasi masalah anak. Jadi kalau tadi Dokter Isa mengajarkan memapping, nah kalau di sini kita mengajarkan anak untuk melatih problem solving, menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi balik lagi ke komunikasi efektif, yaitu dengan cara yang komunikasi efektif, duduk bareng, melihat sikon anak, apa yang menjadi kesulitan anak, didiskusikan secara bersama-sama. Nah, di disputing inilah orang tua dan anak berdiskusi, menanyakan apa saja yang menjadi masalah anak dan mengajarkan bagaimana anak menyelesaikan masalahnya. Next. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah yang di sebelah kiri saya, itu adalah keyakinan irasional yang ditimbulkan dari contoh kasus tadi. Kenapa sih saya tidak paham-paham? Apakah benar saya bodoh? Saya tidak dapat berkonsentrasi, saya tidak bisa menyelesaikan tugas ini, saya malu bila tidak bisa paham. Nah, kita mendisputingnya dengan membantu masalah emosional dan juga masalah perilakunya. Dengan cara misalnya kita bilang ke anak, kata siapa kamu bodoh? Kamu tuh nggak bodoh. Sebelum daring kamu bisa kok mengerjakan ini. Coba apa yang bisa kamu lakukan, misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa ajarkan ke dia bahwa tidak perlu malu. Kalau memang tidak mampu, tanyakan ke guru atau dengan metode yang lain, tapi dengan materi yang sama. Mungkin anak bisa lebih paham seperti itu. Atau jangan cemas. Kita bisa ajarkan jangan cemas bila merasa kesulitan. Seperti tadi Dokter Isa juga bilang ada teknik relaksasi. Nah, di sini juga di saat anak mulai cemas, kita bisa mengajarkan anak untuk berelaksasi. Bagaimana cara relaksasi? Misalnya, yuk tarik nafas lewat hidung, tahan, kemudian hembuskan lewat mulut. Dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah anak melakukannya dan tanyakan apakah sudah merasa rileks, apa masih takut, masih nggak enak rasanya. Kalau memang belum, alihkan pada kegiatan yang terstruktur tadi ya, seperti brain gym dulu ya Dok ya, seperti brain gym dulu atau mewarna dulu kalau untuk anak-anak, atau bernyanyi ya dengan musik biar seimbang kata Dokter Isa tadi, atau juga dengan gerakan-gerakan ya Dok, kinetik. Jadi bisa dilakukan dengan cara itu untuk mengembalikan emosionalnya. Dan jika bosan, lakukan juga hal-hal yang menyenangkan, kemudian kembali lagi. Jadi kita minta anak, oh kamu bosan, ya udah senangnya apa? Jadi kalau tadi kata Dokter Isa, cari hal yang menyenangkan dulu biar bisa kembali biar bisa kembali lagi ke pekerjaannya, bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk membantu masalah perilaku, kita juga bisa ajarkan kepada anak dengan bertanya bagaimana bila mencoba mengerjakan yang mudah dulu gitu. Karena dia nggak mau ngerjain ya, dia sama sekali nggak mau ngerjain sampai kita suruh-suruh, aduh Bu ini nggak mau ngerjain. Ya kita minta anak untuk coba dulu yang mudah. Misalnya dari 3 instruksi yang diberikan oleh guru, mana dulu yang mau dikerjakan anak. Seperti itu. Jadi kita bikin kesepakatan dulu. Mau yang mana nih yang mudah dulu? Menurut kamu yang mana yang mudah? Seperti itu. Dan kita juga bisa tanyakan ke anak, kamu tuh tidak akan tahu bila kamu belum mencobanya. Jadi coba dulu atau enggak kita yang coba dulu terus anak mengikuti. Seperti itu. Jadi ajarkan anak untuk melihat masalah dan memahaminya dan kemudian bisa menyelesaikannya. Dan
ajarkan juga anak untuk mencatat apa saja yang kurang dipahami dan kerjakan lagi bila sudah siap berkonsentrasi. Jadi catat-catat ya seperti tadi dokter lagi juga ya dok ya, mapping, dicatat dulu mana yang sudah, mana yang belum. Jadi seperti go plan do check. Jadi apa yang mau dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, dicek lagi seperti itu. Jadi di sini adalah uh, di metode disputing ini, di teknik disputing ini benar-benar komunikasi yang baik dari orang tua ke anak dengan lingkungan juga yang mendukung, lihat situasi anak, kalau memang dia sedang tidak nyaman untuk dilakukan disputing, ya jangan dilakukan dulu. Jadi benar-benar orang tua bisa memahami kondisi anak. Seperti itu. Next. Next. Nah, dari disputing diharapkan adalah bisa menimbulkan effective new philosophy of life, yang mana efek ini diinginkan dari belajar cara membantah keyakinan irasional tadi adalah sebuah filosofi baru yang efektif yang dapat diterapkan pada anak. Jadi di prinsip RIBT ini adalah kita membantu anak untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri. Ya, contoh dari kasus tadi ya, harapan dari hal yang bisa dimunculkan anak adalah efeknya adalah anak akan mengungkapkan saya tidak ingin menjadi bodoh, maka saya akan mencari metode belajar lain yang bisa saya pahami. Jadi anak bisa mencari suatu yang tadi sudah diajarkan untuk coba dulu, mungkin ada metode lain ya seperti itu. Terus saya tidak ingin malu karena mendapat nilai rendah, maka saya harus berusaha memahami metode pembelajaran ini yang lebih mudah dipahami. Jadi karena malu, dia harus mencoba berusaha. Jadi dia nggak mau malu seperti itu. Saya tidak ingin bermasalah dengan guru misalnya, karena nanti nilai karena tidak mengerjakan tugas. Karena kalau nggak ngerjain tugas, biasanya guru akan menyebutkan nih yang belum mengerjakan tugas gitu. Atau guru juga menanyakan kepada orang tua, kok ini belum dikirim tugasnya. Jadi ajarkan anak juga dengan bertanggung jawab ya, dengan rasa malu seperti itu. Terus saya akan semangat mengikuti pelajaran daring bila guru yang menjelaskan secara langsung. Jadi kalau memang masih tidak paham dan inginnya memang bertatap muka, mungkin kita bisa berkonsultasi ke gurunya, orang tua ya, melakukan pendekatan untuk gurunya memberikan masukan ke sekolah untuk metodenya mungkin dengan diberikan contoh guru langsung gitu. Apalagi kalau anak-anak TK kan suka bukan guru aku nggak suka gitu. Karena guru-guru TK biasanya punya panggilan khusus pada anak-anak di kelasnya. Seperti itu. Nah, saya berusaha memahami pelajaran ini dengan menonton berulang kali dan mencoba menyelesaikan tugas saya. Jadi akhirnya anak itu kalau misalnya kita gali, kenapa nggak bisa? Ya karena nggak mau aja. Coba tonton lagi. Oh iya ya, ditonton terus ya. Mungkin dari situ bisa paham. Nah, diharapkan inilah efek-efek yang dimunculkan anak setelah kita ajarkan tadi A, B, C, D itu. Next. 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 Nah, goal dari kasus yang tadi di saat anak merasa kesulitan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring, maka goalnya adalah anak tidak stres lagi dalam pembelajaran daring di rumah. Nah, itu saja metode cara mengatasi stres belajar pada anak. Semoga bermanfaat. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Susi Agustin atas materi yang telah disampaikan. Kami buka pertanyaan lewat chat room. Silakan kepada teman-teman peserta webinar. Kami tunggu. Oh iya. Atau ada yang langsung bertanya lewat, silakan langsung disampaikan, nanti kami langsung open mic. Iya. Iya. Kami juga bisa menyampaikan bahwa di rumah sakit kami ada instalasi rehabilitasi anak yang dimana di situ menerima beberapa anak berkebutuhan khusus yang dan juga masalah lain ya dok ya, seperti depresi pada anak ya dok, gangguan kesulitan belajar seperti itu dengan
kami juga ada beberapa fasilitas terapi seperti sensori integrasi dan juga snozzelen, ada daycare anak, metodenya dengan metode tentunya dengan para terapis yang sudah tidak di apa ya sangat baik lah gitu ya, luar biasa. Ya, alat-alatnya apa aja dok yang sudah? Ya dok, apa saja dok alat-alatnya dok? Ya, untuk alat yang bisa kami sediakan untuk anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ya, itu neurofeedback bisa, kemudian juga ada TMS, stimulasi otak dengan magnet, kemudian juga ada di ininya pemeriksaan brain mapping untuk EEG brain mapping ya, itu bisa dilakukan secara terjadwal. Ya. Dok, itu BPJS nggak sih dok? Di klaimnya bisa. Oh, wah luar biasa ya. Hanya di RSJ yang bisa diklaim BPJS ya dok ya. Iya. Gimana moderator? Terima kasih Mbak Susi. Dari Dokter Daniel, barangkali ada tambahan? Kita masih punya waktu 5 menit sebetulnya buat Mbak Susi ini. Tapi karena belum ada pertanyaan juga yang masuk, jadi Dokter Daniel barangkali bisa ngasih informasi terkait layanan kita juga barangkali dok. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Agus. Jadi sebagaimana kita ketahui, jadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto adalah UPT atau unit dari Kementerian Kesehatan. Jadi dari pusat ya. Jadi sebenarnya ada komunikasi, ada satu jalur di mana jejaring daripada Rumah Sakit Jiwa ini ada hotline service-nya ya. Cuma tempo hari karena terkendala, yaitu ada hotline service yang free, itu yang langsung ke rumah sakit. Nanti juga kontak personnya nanti di Keswamas ya, dari Pak Agus itu sudah ada nomornya di situ ya. Nomornya Agus Prianto di situ ya, di flyer itu ada nomornya di situ, boleh dihubungi Pak Agus. Di mana sebelumnya sebenarnya dari rumah sakit jiwa ini juga bisa menjemput dan mendropping ya pasien-pasien ya. Jadi ada hubungan-hubungan dengan satu rumah sakit, termasuk juga dalam pelayanan instalasi kesehatan jiwa masyarakat. Keswamas ini juga menjalin hubungan dengan panti-panti ya, panti sosial ya, panti rehabilitasi di beberapa di wilayah DKI. Kemudian jangkauannya itu bisa karena walaupun berada di wilayah DKI, tapi jangkauannya bisa ke Bekasi, ke Jawa Barat, bisa juga ke Provinsi Banten ya, ke Serang, ke Lebak dan seterusnya. Jadi sangat luas ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Rumah Sakit Jiwa Suharto adalah rumah sakit jiwa perkotaan ya. Rumah sakit jiwa Suharto adalah etalase daripada rumah sakit jiwa yang ada di Indonesia. Jadi rumah sakit jiwa ini sebelumnya sudah ada sejak zaman Belanda dahulu kala ya. Ini rumah sakit jiwa Suharto adalah salah satu rumah sakit jiwa yang jiwa tertua yang ada di Indonesia. Jadi layanan-layanannya cukup lengkap ya, cukup lengkap. Kemudian ada fasilitas BPJS, kemudian juga dalam layanan kami ada poli mandiri. Jadi kita juga bisa dari rumah sakit melayani pasien-pasien apabila menginginkan pelayanan langsung dari konsultannya, dari konsultan nafsa, konsultan anak, tidak lama lagi nanti juga ada konsultan geriatri. Nah, itu kami juga tersedia demikian. Jadi bisa secara mandiri, artinya tanpa menggunakan BPJS. Barangkali ini nanti, jadi ini ada layanan
layanan MHCU bisa nanti untuk mendapat informasi lebih lanjut tentang rumah sakit di nomor 0215682 841 extension 129 ya. Nah, ini ada instalasi Keswamas, jadi kesehatan jiwa masyarakat. Kebetulan pada kali ini penyelenggara ya dari instalasi Keswamas ya, kesehatan jiwa masyarakat. Jadi sungguh banyak sebenarnya instalasi yang ada di Rumah Sakit Soeharto Hatta ini. Ada instalasi diklatnya, ada anak remaja, ada MHCU, ada rehabilitasi, geriatri dan banyak. Apalagi ditopang dan ditunjang dengan berbagai macam alat-alat penunjang, laboratorium, kemudian fasilitas ambulans, beberapa unit ambulans dan lain sebagainya. Termasuk juga barangkali perlu diberitakan juga bahwa di sini ada beberapa center ya, Fakultas Kedokteran, koasistennya atau koasnya ya, sarjana kedokterannya juga stase di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hatta, dari UIN, ada dari Yarsi, dari Trisakti, dari Ukrida ya, Ukrida dan UPN ya, ada 5. Dan sebentar lagi ada juga FK ya, 2 nanti barangkali bergabung juga Fakultas Kedokteran, ada 2 lagi nanti akan bergabung ke Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hatta. Barangkali inilah yang barangkali sebagai suatu layanan promosi ya dari Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hatta untuk dapat diketahui, dan semoga ini menjadi hal yang baik buat kita semua. Demikian, mungkin moderator ada tambahan atau cukup? Demikian, terima kasih atas kesempatan kepada Dr. Isa ya, kepada Bu Susi, ya, saya sendiri Muhammad Daniel Umar, dan untuk mic ini kami kembalikan lagi kepada moderator Pak Agus Prianto. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Dr. Daniel atas informasi yang sudah disampaikan. Ada beberapa pertanyaan lewat chat room nih yang masuk sebetulnya. Yang terkait dengan BPJS bisa menghubungi kontak nomor saya di WA registrasi, Bu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin satu aja, habis itu kita juga waktunya sudah mau habis ya. Satu aja dari siapa nih usernya? Bagaimana mengatasi masalah anak sedangkan orang tua tidak di tempat, di luar kota, sedangkan anak tinggal dengan neneknya? Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Pak Agus, Silakan. Pak Dr. Isa. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kalau tadi dikatakan orang tua tidak secara langsung berada di situ, ya tentu tetap harus ada substitutnya atau penggantinya ya. Apakah itu peran kakeknya atau neneknya atau mungkin om dan tantenya. Ya, jadi memang harus ada substitut yang kira-kira bisa menggantikan peran ayah atau ibunya ketika si anak sedang tidak berada bersama kedua orang tuanya. Karena ini penting sekali ya. Anak itu harus ada figurnya yang bisa tentunya nanti mencontoh. Dan juga harus diedukasi peran-peran pengganti tersebut untuk tugas-tugas kepadanya begitu. Jadi sekali lagi tetap harus ada substitut dari peran orang tua, ayah dan ibunya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Isa atas materi yang sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada 3 pemateri yang sudah menyampaikan materinya masing-masing. Syukur alhamdulillah acara webinar pada hari ini sudah kita ikuti bersama. Andaikan anak-anak kita, adik-adik kita, pelajar sudah mulai belajar melalui daring, webinar merupakan salah satu media kita untuk menyampaikan edukasi, informasi, termasuk pelatihan atau seminar di masa pandemi COVID-19. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Kami atas nama Panitia Webinar Komunikasi Efektif pada Anak Mengatasi Kejenuhan di Masa Pandemi COVID-19, Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Hatta. Jika ada hal-hal yang kurang atau tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari Bapak Ibu, kakak adik sekalian.
boleh melalui chat group yang ada di sini atau melalui website yang ada milik Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Erdal. Informasi lebih lanjut juga bisa menghubungi di pesawat teleponnya Rumah Sakit Jiwa di 021 5682841 di pesawat 129 instalasi Puskesmas. Nanti kami bisa bantu, barangkali kami bisa informasikan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan sertifikat dan materi, nanti kami akan share di email Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar di kami untuk yang sudah mengikuti acara webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu mohon menunggu saja, dan setelah acara ini Bapak Ibu boleh mengisi kuis yang akan kami bagikan linknya di layar Bapak Ibu sekalian. Demikian acara webinar pada hari ini. Kami akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi. Jangan lupa evaluasi.
Mau dia ngomong. Kalau gitu ngomong. Mulai buka lagi.